Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di First Story. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Bersedekah subscribe dan like ke channel ini sangat bermanfaat buat kami, agar kami bisa terus memberi manfaat. Saya doakan kalian semua panjang umur, kaya raya, diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Matahari mulai terbit di cakrawala, menciptakan kilauan keemasan di atas permukaan laut yang tenang. Seorang nelayan bernama Wira sedang bersiap-siap untuk melaut. Seperti biasanya, bagi Wira, laut adalah sahabat setianya, memberinya penghidupan, sekaligus tempat di mana ia bisa menemukan kedamaian. Dengan perahu kecilnya, ia mengarungi samudra setiap hari, mencari ikan untuk dijual di pasar kecil di kampungnya. Hari ini tampak seperti hari-hari biasanya, penuh rutinitas. Namun ia tidak pernah tahu bahwa hidupnya akan berubah drastis. Setelah mendayung perahunya ke tengah laut, Wira mulai menebarkan jalannya. Angin laut berhembus lembut, dan suara ombak kecil memberikan rasa tenang di hatinya. Wira menunggu beberapa saat, seperti yang biasa ia lakukan, memandang langit biru yang luas di atasnya. Namun, ada sesuatu yang aneh hari itu, ikan-ikan tampak lebih banyak dari biasanya. Ketika ia menarik jala pertamanya, jaring itu penuh dengan ikan yang besar dan segar. Luar biasa, gumam Wira pada dirinya sendiri, takjub dengan keberuntungan yang tampaknya datang tiba-tiba. Biasanya, ia harus menghabiskan waktu lebih lama untuk mendapatkan hasil tangkapan sebesar ini. Ia menebar jala untuk kedua kalinya, dan sekali lagi, hasilnya luar biasa. Ikan-ikan terus memenuhi perahunya, dan Wira mulai merasa heran. Ada apa dengan laut hari ini? Apakah ini pertanda sesuatu? Pikirnya, meskipun tak ada tanda buruk yang tampak. Semuanya terasa baik-baik saja. Malah, hari itu tampak seperti hari terbaik yang pernah ia alami sebagai nelayan. Namun, ketika ia menebarkan jaring untuk ketiga kalinya, Wira merasakan sesuatu yang berbeda. Kali ini, jaringnya terasa jauh lebih berat daripada sebelumnya. Ia harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menariknya kembali ke perahu. Awalnya, ia berpikir mungkin ia telah menangkap ikan yang sangat besar atau mungkin beberapa batu karang tersangkut di jaringnya. Perasaan heran berubah menjadi cemas saat jaring itu semakin berat. Apa yang tertangkap kali ini? Gumam Wira sambil menarik jaring dengan sekuat tenaga. Dengan susah payah, ia akhirnya berhasil menarik jaring ke permukaan. Saat melihat apa yang ada di dalamnya, mata Wira membelalak tak percaya. Di dalam jaring yang terikat erat, ada dua sosok yang sangat asing. Bukan ikan, bukan juga batu karang. Mereka adalah dua wanita cantik, namun bagian bawah tubuh mereka tidak seperti manusia. Alih-alih kaki, mereka memiliki ekor ikan yang panjang dan berkilauan di bawah sinar matahari. Rambut panjang mereka yang basah terurai di air, dan mata mereka yang besar menatap Wira dengan rasa takut dan bingung. "Putri Duyung," bisik Wira terkejut. Dia telah mendengar cerita tentang makhluk laut ajaib ini sejak kecil. Namun ia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan mereka secara langsung. Kedua putri duyung itu terjerat di dalam jaringnya, tak berdaya untuk melarikan diri. Wira, yang hatinya selalu lembut, segera merasa iba. "Aku harus membantu mereka," pikirnya. Meskipun kebingungan dan kaget, ia dengan cepat bertindak. Dengan hati-hati, ia mengangkat jaring ke atas perahunya, memastikan kedua putri duyung itu tidak terluka lebih parah. Ketika mereka berada di atas perahu, Wira dengan lembut melepaskan jaring yang melilit tubuh mereka. "Apa yang kalian lakukan di sini?" tanya Wira pelan, meskipun ia tak yakin apakah putri duyung itu bisa berbicara dalam bahasa manusia. Salah satu putri duyung, yang memiliki rambut keemasan dan ekor berwarna hijau zamrud, membuka mulutnya. Suaranya lembut namun gemetar. "Kami tidak bermaksud terjebak. Kami hanya bermain di dekat sini. Maafkan kami mengganggu perjalananmu." Putri duyung yang satunya, yang memiliki rambut perak dan ekor biru, hanya mengangguk sambil mengusap lengannya yang terluka sedikit akibat jaring.
Mata mereka memancarkan rasa takut sekaligus rasa syukur karena telah dibebaskan. Wira mengangguk dengan tenang. Kalian tidak mengganggu apapun. Ini salahku. Aku tidak sengaja menjebak kalian. Setelah melepaskan mereka dari jaring, Wira menyadari bahwa dia tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja di laut terbuka dalam kondisi lemah. Kalian bisa ikut denganku ke rumah dulu. Aku akan merawat kalian sampai pulih. Kedua putri duyung itu saling berpandangan. Mereka tidak tahu apakah harus percaya pada manusia ini. Namun mata Wira yang penuh kejujuran membuat mereka merasa aman. Dengan perlahan, mereka mengangguk setuju. Setelah beberapa jam perjalanan, Wira akhirnya tiba di desanya. Saat ia menepi di pantai, perahunya penuh dengan ikan dan dua tamu yang tidak biasa. Kedua putri duyung yang terbaring lemah di bagian belakang perahu. Ketika Wira menurunkan mereka, beberapa orang desa yang kebetulan berada di sekitar pantai langsung melihat pemandangan itu dan segera heboh. Lihat, putri duyung. Wira membawa putri duyung. Dalam waktu singkat, desas-desus tentang penemuan dua putri duyung oleh Wira menyebar seperti api di antara penduduk desa. Orang-orang mulai berkerumun di sekitar rumah Wira, mencoba melihat kedua makhluk ajaib itu. Semua orang ingin tahu, ingin menyentuh, bahkan ada yang berpikir untuk mengambil keuntungan dari keberadaan mereka. Wira, yang mulai merasa tidak nyaman dengan perhatian ini, menyadari bahwa situasi semakin tidak terkendali. Ia tidak ingin kedua putri duyung itu menjadi tontonan atau diperlakukan sebagai objek. Ia hanya ingin menolong mereka, bukan membuat kegemparan. Kalian tidak bisa terus berada di sini, kata Wira kepada kedua putri duyung itu ketika mereka sudah berada di dalam rumahnya. Orang-orang di sini terlalu heboh. Kalian harus kembali ke laut, sebelum ada yang mencoba melakukan hal-hal yang lebih buruk. Putri duyung berambut keemasan menunduk. Wajahnya tampak kecewa. Kami mengerti, tapi kami merasa aman bersamamu. Wira tertegun. Kedua putri duyung ini tampaknya mulai mempercayainya, dan ia merasakan ikatan aneh tumbuh di antara mereka. Namun, ia tahu bahwa untuk melindungi mereka, satu-satunya pilihan adalah membiarkan mereka kembali ke tempat asal mereka. Dengan berat hati, Wira memutuskan untuk membawa mereka kembali ke laut pada keesokan harinya. Ia berharap semuanya akan kembali normal, dan putri duyung itu bisa melanjutkan hidup mereka tanpa gangguan dari dunia manusia. Namun, yang tidak pernah ia duga adalah bahwa kedua putri duyung itu telah terlanjur menaruh hati padanya. Keesokan paginya, Wira terbangun dengan perasaan campur aduk. Pikirannya dipenuhi dengan peristiwa luar biasa yang terjadi kemarin. Dua putri duyung cantik, yang secara ajaib terjerat di jaringnya, kini beristirahat di rumahnya. Namun, dia tahu bahwa situasi ini tidak bisa bertahan lama. Desa kecilnya menjadi hiruk-pikuk karena kehadiran mereka. Orang-orang berbisik, bertanya-tanya, dan beberapa bahkan mulai mendekati rumah Wira untuk mencoba mengintip. Sambil menyiapkan sarapan sederhana, Wira berpikir keras. Ia sadar bahwa membawa putri duyung ini ke rumah adalah keputusan yang membuat gempar. Orang-orang mulai berspekulasi tentang keberadaan mereka, dan desanya yang dulu tenang kini dipenuhi rasa penasaran yang berlebihan. Wira mengerti bahwa untuk melindungi kedua putri duyung itu, dia harus mengembalikan mereka ke laut. Di dalam rumah, kedua putri duyung, Nerine dan Delia, seperti yang akhirnya mereka perkenalkan kepada Wira, sedang berbicara dengan nada lembut. Suara mereka mengalun seperti nyanyian yang tenang, namun ada kesedihan dalam mata mereka. Mereka tahu bahwa waktu mereka di daratan tidak akan lama. Setelah sarapan, Wira memberanikan diri berbicara. Aku rasa, sudah waktunya kalian kembali ke laut, kata Wira dengan lembut. Aku tidak ingin kalian dalam bahaya. Orang-orang di sini semakin penasaran, dan aku khawatir mereka mungkin akan berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Delia, putri duyung dengan rambut keemasan dan ekor zamrud, menunduk, sedih namun memahami keputusan Wira. Kami mengerti, Wira. Kami tahu ini tidak bisa berlangsung selamanya, tapi kami merasa aman bersamamu. Nerine,
yang lebih pendiam namun selalu mengamati dengan cermat, mendekati Wira dan meletakkan tangannya yang lembut di bahunya. Kami tidak akan lupa pada kebaikanmu, Wira. Kau menyelamatkan kami, dan kami berhutang budi kepadamu. Tapi suaranya bergetar, ada sesuatu yang lebih. Wira mengernyitkan dahi, bingung dengan apa yang dimaksud oleh Nerine. Sesuatu yang lebih? Tanyanya, menatap kedua putri duyung itu dengan penuh kebingungan. Kami tidak hanya berhutang budi, Wira, lanjut Delia. Kau berbeda. Kami tidak pernah merasakan hal ini sebelumnya. Namun sekarang kami tahu bahwa kami telah jatuh cinta padamu. Sejak pertama kali kami melihatmu di laut, hati kami tertarik padamu. Dan ketika kau menyelamatkan kami, perasaan itu semakin kuat. Wira tertegun. Ia tidak pernah menyangka bahwa kedua putri duyung ini telah menaruh perasaan padanya. Bagaimana mungkin? Dia hanyalah seorang nelayan biasa. Tak ada yang istimewa tentang dirinya. Namun, di mata kedua putri duyung ini, ia adalah seseorang yang luar biasa. Aku tidak tahu harus berkata apa, ujar Wira pelan. Aku tak pernah berpikir bahwa kalian bisa merasakan hal seperti itu padaku. Nerine tersenyum lembut. Cinta tidak mengenal batas. Wira, kami tahu bahwa dunia kita berbeda, tapi kami tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Meski hatinya tersentuh, Wira tahu bahwa kenyataan tetap harus dihadapi. Tapi kita berasal dari dua dunia yang berbeda. Aku hidup di darat, dan kalian di laut. Bagaimana mungkin kita bisa bersama? Delia menatap Wira dengan mata yang berkaca-kaca. Kau benar, dunia kita berbeda. Tapi cinta bisa melampaui batasan apapun. Jika kau mau, kami bisa mencari jalan agar kita bisa hidup bersama. Wira merasakan dadanya penuh dengan kebingungan. Di satu sisi, dia merasa tersanjung oleh perasaan kedua putri duyung ini. Namun di sisi lain, dia masih terikat pada kehidupan nyatanya sebagai manusia. Namun, ada sesuatu dalam diri Nerine dan Delia yang membuat hatinya bergetar. Mereka tidak seperti manusia lainnya. Cinta mereka begitu murni. Dan Wira mulai menyadari bahwa mungkin perasaannya terhadap mereka juga mulai tumbuh tanpa ia sadari. Setelah berpikir panjang, Wira akhirnya memutuskan untuk mengembalikan kedua putri duyung itu ke laut. Meskipun ia merasa bimbang, ia tahu bahwa untuk sementara, ini adalah pilihan terbaik. Pagi itu, mereka berlayar menuju perairan yang lebih dalam, jauh dari keramaian desa. Sepanjang perjalanan, tak ada kata-kata yang terucap, namun ada kesedihan yang melingkupi mereka bertiga. Sesampainya di tengah laut, Wira membantu kedua putri duyung turun dari perahu. Saat Delia menyentuh air, ia menatap Wira dengan mata penuh harapan. Apakah kau akan melupakan kami, Wira? Wira tersenyum tipis, meskipun hatinya terasa berat. Aku tidak akan pernah melupakan kalian. Tapi kalian harus kembali ke tempat kalian berasal. Laut adalah rumah kalian. Nerine, yang lebih emosional, mendekatkan wajahnya ke arah Wira. Ingat, Wira, kami akan selalu menunggumu. Jika suatu saat kau ingin bertemu kami lagi, kami akan berada di sini. Kami mencintaimu. Dengan itu, kedua putri duyung itu perlahan menyelam ke dalam air. Wira memandangi permukaan laut yang tenang, merasa kehilangan yang mendalam, meskipun ia tahu bahwa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Namun, sesuatu di dalam hatinya mulai tumbuh, sebuah kerinduan yang tak bisa dijelaskan. Ketika kedua putri duyung itu menghilang di bawah permukaan air, Wira tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Wira kembali ke darat, melanjutkan kehidupannya sebagai nelayan seperti biasa. Namun, setiap kali ia pergi melaut, pikirannya selalu kembali kepada Nerine dan Delia. Ia sering memandangi laut, berharap bisa melihat mereka lagi. Semakin hari, perasaan rindu itu semakin kuat. Wira tahu bahwa meskipun ia berusaha keras untuk melupakan mereka, hatinya telah tertambat pada kedua putri duyung itu. Orang-orang desa, yang tadinya heboh dengan kehadiran putri duyung,
perlahan melupakan kejadian itu. Namun Wira tidak bisa melupakan mereka. Di setiap hembusan angin laut, di setiap riak air, ia merasa seolah-olah Nerine dan Delia masih memanggilnya. Hingga suatu malam, ketika Wira sedang duduk di tepi pantai, memandangi laut yang tenang di bawah sinar bulan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia mendengar suara lembut yang sangat dikenalnya. Suara yang selama ini hanya hadir dalam mimpinya. Wira. Wira menoleh dengan cepat, matanya mencari-cari sumber suara itu. Di kejauhan, di tengah laut yang berkilauan, ia melihat dua sosok berenang ke arahnya. Nerine dan Delia kembali. Hatinya berdebar kencang. Meskipun mereka tidak berbicara, hanya dengan melihat mereka, Wira tahu bahwa takdirnya sudah jelas. Ia tak bisa lagi berpaling. Cinta yang tumbuh di antara mereka lebih kuat daripada batasan dunia yang memisahkan mereka. Dengan tekad bulat, Wira menyiapkan perahunya. Ia tahu, hidupnya sebagai nelayan biasa telah berakhir. Dia akan mengikuti takdir yang membawanya lebih jauh dari yang pernah ia bayangkan, ke dunia laut, bersama dua putri duyung yang telah mencuri hatinya. Setelah malam yang tak terlupakan itu, Wira mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dia tidak lagi bisa mengabaikan cinta yang tumbuh antara dirinya dan kedua putri duyung, Nerine dan Delia. Pada malam yang sunyi itu, di bawah sinar bulan yang berkilauan di permukaan laut, Wira tahu bahwa takdirnya telah terikat dengan lautan. Bukan sebagai nelayan yang bekerja setiap hari di darat, tetapi sebagai seorang pria yang mencintai makhluk dari dunia bawah laut. Nerine dan Delia, dengan cinta yang begitu dalam, membimbing Wira ke tempat yang istimewa. Sebuah pulau terpencil di tengah laut, jauh dari hiruk-pikuk peradaban. Pulau itu kecil namun indah, dikelilingi oleh air biru jernih dan pasir putih yang lembut. Pohon-pohon kelapa bergoyang perlahan di tepi pantai, dan angin laut yang sejuk membelai wajah mereka. Disinilah mereka akan memulai kehidupan baru, jauh dari mata manusia yang selalu penasaran dan penuh dengan pertanyaan. Hari-hari pertama di pulau itu terasa seperti mimpi bagi Wira. Setiap pagi, ia bangun dengan suara ombak lembut yang memecah di pantai, dan melihat Nerine serta Delia berenang di air jernih. Ekor mereka berkilauan di bawah sinar matahari. Mereka menjalani kehidupan yang sederhana, namun penuh cinta. Wira, yang tadinya hanya seorang nelayan sederhana, kini merasa seperti hidup di dunia yang berbeda. Dunia yang penuh dengan keajaiban dan keindahan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pulau itu memang terpencil, namun mereka tidak pernah merasa kesepian. Cinta yang tumbuh di antara mereka membuat setiap hari terasa penuh makna. Nerine dan Delia, meskipun berasal dari dunia bawah laut, berusaha untuk memahami kehidupan Wira di darat. Mereka belajar memasak makanan sederhana dari hasil tangkapan laut Wira, dan mereka tertawa bersama saat menemukan hal-hal baru tentang kehidupan manusia. Begitu pula sebaliknya, Wira mulai memahami lebih dalam tentang dunia laut, tentang misteri dan keajaiban yang tersembunyi di dalamnya. Suatu hari, saat mereka duduk bersama di tepi pantai sambil menikmati matahari terbenam, Delia membuka percakapan dengan senyuman lembut. Aku tidak pernah menyangka bahwa kita bisa hidup bersama seperti ini. Dunia kita sangat berbeda, namun sekarang aku merasa kita adalah satu. Nerine, yang duduk di sampingnya, mengangguk setuju. Aku juga merasakan hal yang sama. Cinta kita membuat semua batasan antara daratan dan laut seolah menghilang. Wira, yang duduk di tengah mereka, merasakan kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Aku pun merasa begitu. Dunia kita memang berbeda, tapi cinta ini membuat segalanya mungkin. Aku tak peduli lagi dengan apa yang terjadi di luar sana. Selama kita bersama, semuanya terasa sempurna. Meski begitu, hidup di pulau terpencil tidak selalu tanpa tantangan. Meskipun Wira, Nerine, dan Delia hidup bahagia, mereka harus belajar beradaptasi dengan kondisi yang ada. Kadang-kadang, badai besar datang menghantam pulau mereka, membuat ombak tinggi dan angin kencang. Namun, bersama-sama mereka selalu bisa bertahan.
Cinta mereka menjadi kekuatan yang menjaga mereka tetap utuh. Meskipun alam kadang-kadang menguji mereka dengan kekuatan tak terduga. Tahun demi tahun berlalu, dan kebahagiaan Wira bersama kedua istrinya terus tumbuh. Mereka menjalani hidup yang damai, jauh dari segala masalah dunia luar. Namun, sesuatu yang lebih ajaib terjadi dalam hidup mereka. Nerine dan Delia akhirnya mengandung. Wira akan menjadi seorang ayah. Berita itu membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi mereka. Wira, yang awalnya tidak pernah berpikir bahwa ia akan memiliki keluarga seperti ini, kini merasakan harapan dan kegembiraan yang tak terlukiskan. Setiap hari, dia merawat kedua istrinya dengan penuh kasih sayang, memastikan bahwa mereka sehat dan nyaman. Bulan demi bulan berlalu, dan akhirnya tiba saatnya Nerine dan Delia melahirkan. Di tengah malam yang tenang, di bawah sinar bulan yang penuh, kedua putri duyung melahirkan anak-anak mereka di perairan jernih dekat pantai. Wira, dengan perasaan campur aduk antara gugup dan bahagia, berada di sisi mereka, memberikan dukungan dan cinta. Anak-anak mereka lahir dengan keajaiban yang luar biasa. Setengah manusia, setengah putri duyung. Tubuh bagian atas mereka tampak seperti bayi manusia. Namun bagian bawah mereka memiliki ekor kecil yang berkilauan di bawah sinar bulan. Wira merasa air matanya mengalir saat ia melihat anak-anaknya untuk pertama kalinya. Mereka adalah simbol cinta yang melampaui batasan dunia, melampaui perbedaan antara darat dan laut. Kita akan menjadi keluarga yang luar biasa, bisik Wira penuh haru sambil menggendong anak-anaknya. Nerine dan Delia tersenyum, meski wajah mereka lelah setelah melahirkan. Kami sangat bahagia, Wira. Anak-anak ini adalah buah cinta kita, kata Delia dengan suara lembut. Malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah mereka lupakan. Kehadiran anak-anak mereka membawa kedamaian dan kebahagiaan yang semakin dalam. Kini, Wira bukan hanya seorang nelayan biasa yang mencintai dua putri duyung, tetapi juga seorang ayah yang memiliki keluarga kecil yang penuh cinta dan keajaiban. Tahun-tahun berikutnya, pulau kecil itu menjadi rumah bagi keluarga mereka. Anak-anak mereka tumbuh dengan cepat, berlari-lari di pasir dan berenang di air yang jernih bersama ibu-ibu mereka. Wira mengajari mereka tentang kehidupan manusia, tentang keindahan dan tantangan yang ada di daratan. Sementara itu, Nerine dan Delia mengajarkan anak-anak mereka tentang keajaiban laut, tentang ikan-ikan yang berenang bebas dan tentang dunia bawah air yang penuh misteri. Meskipun mereka hidup jauh dari peradaban, Wira, Nerine, Delia, dan anak-anak mereka tak pernah merasa kesepian. Mereka memiliki satu sama lain, dan itu cukup. Pulau kecil di tengah laut itu menjadi saksi dari cinta yang tak mengenal batas. Cinta yang tumbuh antara manusia dan putri duyung, cinta yang melahirkan keluarga yang unik dan bahagia. Wira, yang dulu hanya seorang nelayan biasa, kini telah menemukan tujuan hidup yang lebih besar daripada sekadar menangkap ikan. Dia menemukan cinta sejati di lautan, cinta yang memberinya kebahagiaan dan kedamaian yang tak pernah ia bayangkan. Meski dia tak lagi hidup di daratan, ia tak merasa kehilangan. Sebaliknya, ia merasa lebih hidup daripada sebelumnya, karena cinta yang ia temukan di tengah samudra. Suatu hari, saat matahari terbenam di Cakrawala, Wira duduk di tepi pantai, memandang laut yang tenang di depannya. Di sampingnya, Nerine dan Delia duduk, sementara anak-anak mereka bermain di air. Angin laut yang lembut menghembus wajah mereka, membawa aroma garam dan kebebasan. Kita telah melalui banyak hal bersama, kata Wira pelan, sambil memegang tangan kedua istrinya. Delia tersenyum. Ya, dan setiap saatnya begitu berharga. Nerine menambahkan, cinta kita membawa kita sejauh ini, Wira. Dunia kita mungkin berbeda, tapi hati kita selalu menyatu. Wira menatap laut yang membentang tanpa batas. Aku tak pernah menyangka bahwa hidupku akan berubah seperti ini. Tapi aku bersyukur untuk setiap momen. Kalian, anak-anak kita, pulau inilah tempatku. Aku tidak membutuhkan apapun lagi. Dan begitu, mereka menikmati momen tenang itu bersama.
dikelilingi oleh lautan yang telah menyatukan mereka. Di pulau terpencil itu, di mana daratan dan laut bertemu, cinta mereka bertahan, abadi seperti ombak yang terus bergulung tanpa henti.